Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Fitri Nurul Husna dengan NIM 119803024 kelas Sosiologi F semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Sosiologi Industri yang diampu oleh Bapak Dr. Hikmat. Nah, dari pertanyaan nomor 1 ini saya akan menjelaskan judul materi kelompok serta pembahasannya. Saya dari kelompok 1 dengan materi berjudul Dinamika Masyarakat Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian, faktor-faktor, dampak, dan juga masalah pada dinamika masyarakat. Pengertian dari dinamika sosial merupakan perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologi secara jelas dalam situasi tertentu. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong dinamika masyarakat kota. Nah, masyarakat kota ini yang cenderung mengalami perkembangan yang pesat di dalam berbagai aspek, dan perkembangan masyarakat kota ini ditunjang dengan adanya industrialisasi yang menambah dinamika pada masyarakat kota. Lalu faktor apa saja yang mendorong? Yang pertama ada perubahan sosial. Perubahan situasi sosial ini diantaranya ada pemekaran sebuah wilayah, masuknya industrialisasi ke pedesaan, dan adanya penemuan baru. Nah, seperti yang kita ketahui dari dampaknya urbanisasi ini, kota tumbuh menjadi lebih pesat dan hal tersebut membuat terjadinya pemekaran wilayah. Lalu dengan adanya industrialisasi, masyarakat desa berbondong-bondong untuk migrasi ke kota karena di kota ini mata pencariannya yang cenderung heterogen dan juga mereka biasanya bekerja di pabrik-pabrik. Maka dari situ hubungan sosial yang awalnya kekerabatan berubah menjadi lebih individualis, dan juga masyarakat kota ini kan cenderung terbuka akan perubahan sosial, maka memungkinkan untuk adanya penemuan-penemuan baru. Lalu yang kedua ada perubahan situasi ekonomi, yang mana masyarakat kota ini mata pencariannya yang cenderung heterogen, maka tingkat perkembangan ekonominya lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada perubahan situasi politik, yang mana dari adanya pergantian elit politik menyebabkan perkembangan pada kelompok-kelompok sosial, dan dengan pergantian elit politik tersebut dibarengi dengan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh elit politik tersebut. Lalu faktor penghambat dari dinamika masyarakat, yang pertama itu adanya konflik antar anggota kelompok, dan dengan adanya konflik ini menyebabkan perubahan pada pola hubungan sosial. Lalu yang kedua adanya perbedaan kepentingan, dan perbedaan kepentingan ini biasanya terjadi tidak sepaham antara anggota kelompok, dan pada anggota kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau ketidakpahaman tersebut ingin keluar dari atau ingin memisahkan diri dari kelompok tersebut. Nah, dari adanya perbedaan paham tersebut juga akan mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada dampak positif dari dinamika masyarakat. Yang pertama itu tingkat pendidikan menjadi lebih merata. Lalu yang kedua itu komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah dijangkau. Lalu yang ketiga itu pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang akan lebih meningkatkan efektivitas. Lalu yang keempat itu adanya pembangunan dalam berbagai bidang yang lebih terjamin dan merata. Lalu adapun dampak negatifnya, yang pertama itu munculnya sikap individualis sebagai akibat dari kecanggihan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi ini sangat berdampak cukup besar bagi individu, apalagi jika individu tersebut sebelumnya memang belum mengenal teknologi. Jadi seperti ada hal baru yang menarik baginya, dan setelah mereka mengetahui hal tersebut maka akan lebih tertarik dengan teknologi yang canggih tersebut. Maka dari masyarakat desa yang asalnya memiliki hubungan kekerabatan menjadi lebih individualis akibat dari kecanggihan teknologi tersebut. Lalu memudarnya nilai kebersamaan akibat hedonisme. Nah, di sini itu dapat mengubah hubungan sosial dan gaya hidup
masyarakat desa. Lalu selanjutnya ada sikap yang kurang mempercayai pihak lain, karena biasanya pada masyarakat kota ini kan cenderung memiliki perbedaan pandangan, jadi akan lebih berpengaruh juga pada masyarakat desa yang bekerja di wilayah kota. Selanjutnya ada masalah industri, baik bagi desa ke kota maupun sebaliknya. Dan masalah industri ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada masalah pemukiman. Seperti yang kita ketahui dari dampak urbanisasi dan industrialisasi ini akan menambah kepadatan penduduk, maka akan memungkinkan hilangnya taman-taman dan ruang terbuka. Lalu selanjutnya ada masalah lingkungan. Masalah lingkungan juga berbagai macam. Di antaranya ada pencemaran udara, air, tanah, maupun kebisingan. Lalu yang ketiga ada masalah pendidikan. Nah, dari masalah pendidikan ini baik bagi desa maupun kota, di antaranya ada masalah mutu pendidikan seperti lebih rendah, karena misalnya dari awalnya orang tersebut itu kurang melek akan teknologi, sedangkan pada wilayah kota sudah canggih dan bisa dibilang segalanya menggunakan teknologi, maka akan mempengaruhi mutu pendidikan. Lalu dari minoritas juga, terutama bagi difabel, akan kurang diperhatikan, dan juga adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Lalu yang ketiga ada masalah kesehatan. Nah, misalnya pelayanan posyandu yang kurang maksimal, lalu dari adanya fenomena urbanisasi dan industrialisasi yang berdampak pada kesehatan, lalu polusi yang terus bertambah, dan adanya masalah ketersediaan air minum ataupun sanitasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi UAS mata kuliah Sosiologi Industri. Yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu nama dan pekerjaan Bapak serta alamatnya dari mana. Nama Bapak Ruhimah, bekerja di kantor pemetaan yang beralamat di Jalan Batu Nunggal 5 nomor 38, yaitu di PT Osmed yang bergerak di bidang pemetaan mengenai tentang data-data informasi buat kepentingan kemasyarakatan. Itu aja. Baik, nah dari pekerjaan Bapak ini apa sih manfaatnya dari adanya perusahaan tersebut? Manfaatnya banyak. Satu, buat kepentingan instansi pemerintah, yaitu contohnya buat PLN, PDAM, tentang tata kota daerah, dan untuk kepentingan kebutuhan masyarakat juga mengenai tentang informasi data. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai CSR. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa sih CSR. CSR ini yaitu Corporate Social Responsibility, atau bahasa Indonesianya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara. Nah, tujuannya ini untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi, lingkungan bersama dengan pemikiran hak asasi manusia ke dalam operasi bisnis. Nah, contohnya ini seperti mewujudkan beasiswa pendanaan, lalu mendorong pekerja untuk menjadi sukarelawan di dalam masyarakat dengan beroperasi secara dekat dengan badan amal tertentu. Lalu adapun memberikan dana kepada organisasi masyarakat ataupun bantuan bencana alam. Nah, pertanyaannya, apakah pada perusahaan Bapak ini pernah mendapat kompensasi CSR? Kalau pernah, dalam bentuk apa? Ya, kalau mengenai kompensasi sebelum ada. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mahasiswi semester 5. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Industri. Ya. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu nama, pekerjaan, dan alamat Ibu.
Nama saya Ibu Epi Supriyatin, pekerjaannya ibu rumah tangga. Alamatnya Jalan Caringin, belakang nomor 116, RT 1 RW 4, Kelurahan Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah bekerja di industri atau pabrik atau garmen? Kalau di industri garmen pernah dulu. Oke. Untuk itu, menurut Ibu apa sih manfaat dari adanya industri atau pabrik dan garmen tersebut? Manfaatnya ya, setahu saya mungkin satu itu menambah devisa negara ya. Keduanya memenuhi kebutuhan sandang nasional. Ketiganya menyerap lapangan kerja. Keempatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya ya dengan adanya pabrik tersebut. Kemudian selanjutnya mungkin menambah wawasan dan keterampilan juga untuk masyarakat sekitarnya. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya mengenai CSR. Namun sebelum bertanya saya ingin menjelaskan dulu apa sih CSR itu. CSR itu Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesianya tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan negara. Nah, tujuan ini untuk mengintegrasikan pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan bersama dengan pemberian hak asasi manusia ke dalam operasi bisnis. Contohnya itu seperti mewujudkan beasiswa pendanaan, mendorong pekerja untuk menjadi sukarelawan di dalam masyarakat, seperti beroperasi secara dekat dengan badan amal tertentu. Lalu ada juga seperti memberikan dana kepada organisasi masyarakat dan bantuan bencana alam. Untuk itu, apakah pada garmen tersebut pernahkah mendapat kompensasi CSR? Apabila pernah, dalam bentuk apa? Kalau dari pabrik listrik masyarakat sekitar ya, setahu saya ada pernah dalam bentuk bantuan sembako sama ini beasiswa untuk anak-anak di sekitar lingkungan pabrik. Itu aja sih yang ibu tahu. Cukup sekian ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.